Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, sore. Apakah sudah banyak orang di Zoom? Sudah, Mas Nanda. Apakah kita Halo, bisa sebentar, saya dimulai? tidak dengar. Sorry. Bagaimana? Sudah ada? Sudah. Wah, sudah ramai juga ternyata. Oke, ini bagaimana nih Mas Asbi? Langsung kita mulai atau kita ada pembukaan dulu, video atau bagaimana? Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu yang ada di Zoom Nanda Oke, supaya halo. lebih interaktif. Sudah ada berapa orang nih? Oke, di sini sudah ada 13 orang. Nah, Oh, ini lumayan banyak juga ya. lumayan, itu sangat banyak sekali untuk Oh, jelajah untuk virtual masa gini kini ya, ya. yang perdana kan ya ini baru pertama. Betul banget. Oke, Iya. mungkin kita buka saja dulu ya, Mas Nanda ya. Oke, kalau gitu kita buka saja dulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali bisa bergabung di acara Jelajah Pusaka Virtual edisi Yang perdana pertama ya, Mas ya? Subak. Betul. Kali ini kita akan membedah Subak Bali. Nah, pada kali ini kita akan dipandu langsung oleh orang Bali. Jadi saya harus ngomong bahasa Bali Orang sekarang. orang Bali, setengah Bali. Oke, tapi sebelumnya Mas Nanda, gimana kalau kita nonton dulu satu video untuk membuka jelajah pusaka kita kali ini? Oh, boleh, Setuju? boleh, 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 boleh. Boleh, boleh. Oke. Subak adalah sebuah organisasi sejak abad ke-11 yang dimiliki oleh petani di Bali, yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan secara tradisional. Sistem yang terkenal dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia ini memiliki filosofi atau konsep Trihita Karana yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Organisasi yang memiliki struktur krama aktif, krama pasif, dan krama luput. Dalam organisasi Subak, memiliki Pekaseh sebagai kepala Subak atau ketua dalam organisasi ini. Tugas seorang Pekaseh adalah mengkoordinir waktu tanam, waktu panen, dan menjadi tempat di mana para anggotanya dapat mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lokasi. Subak memiliki awik-awik atau peraturan yang mengatur seperti waktu tanam dan waktu pengairan agar mendapatkan hasil panen yang merata. Sesungguhnya organisasi ini tidaklah sebuah organisasi biasa, melainkan perwujudan harmonisasi masyarakat agraris yang religius. Karena itu, setiap kegiatan pertanian selalu diawali dengan upacara khusus di Pura Bedugul yang berada di tengah-tengah sawah. Ini merupakan persembahan bagi Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran dan Kesuburan, menurut kepercayaan masyarakat Hindu di Bali. Di masa sekarang, banyak lahan subak yang beralih fungsi. Jika terus seperti ini, yang tersisa dari subak hanyalah lukisan atau foto saja. Mari kita terapkan konsep Trihita Karana, yaitu keharmonisan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan, demi terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Oke. Tadi satu video pembuka dari kami untuk memulai acara jelajah pusaka virtual perdana kita ini. Tapi sebelum itu mungkin kita Halo? sapa-sapa dulu nih peserta yang ada di sini. Bagaimana Mas Nanda?
Halo, Beli Nanda. Beli, Halo, bagaimana Beli? halo, halo Mas Asbi. Ya, Beli. Gimana Halo, Beli? Masuk kedengaran Beli nggak? suaranya Soalnya Beli. kita agak susah sinyal sih di sini. Oke, Oke, nggak masalah. Tapi tampilannya sangat oke sih. Apalagi bilang oke. dipadu dengan maskernya BPP yang sangat Ya ini eye-catching masker sekali itu. nih. Saya mohon izin ya, ini agak diturunin ya. Soalnya nggak kedengaran Silakan, kalau. boleh. Silakan Nanda. Oke, halo para apa sih namanya peserta ya yang ikut jelajah pusaka perdana kali ini. Kebetulan perkenalkan saya Nanda. Saya salah satu staf bidang media komunikasi di BPPI. Ya sekarang saya lagi ada di Subak yang ada di Karangasem. Ini sih pemandangannya seperti ini. Kebetulan sekarang lagi terang-terangnya nih, lagi banyak apa cahayanya lagi gini banget, lagi terang banget. Cuman itu agak jauh di sana, agak mendung sedikit. Nah, seperti ini sih. Kita di sini sudah ada jalan setapaknya, biar kita gampang langsung nyampe di ujung pun kita bisa. Gitu. Tapi nggak enak ya Mas ya kalau saya sendiri yang ngejelasin karena saya nggak terlalu ngerti tentang Subak ya Mas ya. Iya, benar, 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 benar. Ah, Kayaknya kita butuh narasumber butuh yang bisa narasumber nggak sih? menjelaskan. Benar banget. Eh, Tapi kita tunggu tapi dulu nih. sebelumnya itu mendung apa cerah itu Nanda sebelah sana? Kalau kalau di tempat saya sekarang ini lagi terang nih. Cuman di sebelah di Oke. ujung sana yang jauh itu lagi mendung. Oke, Ini oke, lagi oke. panas banget. Matahari tuh Oke. lagi gini banget. Wow, indah banget ya. Tapi ini Mas pasti banyak yang ini Mas Nanda, beli Nanda. Pasti Ya. banyak yang pengen penasaran juga. Jadi sebelum kita masuk ke narasumber, kepada para peserta jelajah pusaka virtual, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan. Nanti kita akan nyalakan mic-nya dan kita langsung tanyakan langsung ke narasumbernya, ke expertnya atau ahlinya. Gitu ya, beli Nanda ya? Iya, seperti itu. Atau ada yang mau lihat nih bagian mana dulu biar saya jalan dulu ke sana. Iya sih, saya Gimana? sih penasaran sih, pengen lihat ke sana sih Penasaran Mas mau lihat Nanda. kemana nih? Pengen ke sana tuh, ke arah sawah tuh. Oke, kita coba jalan ke sana ya. Waduh. Wah, asik banget nih. Ini kalau ini sih ada rumah, bukan rumah sih, kayak para petani yang naro padi-padi yang sudah selesai di sabut itu biasanya ditaruh di sini. Tuh, kita coba turun ya. Boleh, boleh. Wow, hijau banget ya. Ini baru tanam ya Mas Nanda ya? Iya, ini baru baru ditanam, baru mungkin ada 2 bulan kayaknya. Ada 2 bulan. Bentar. Oke, sambil hati-hati Nanda. Beli. Saya sekarang saya panggil Nanda beli. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini akan ada pertanyaan atau seperti apa. Silakan kita bebas saja. Kita mencoba untuk menjelajahi Subak di sore hari. Nah, tapi saya ingin ini dulu nih, ingin menyapa-nyapa dulu nih yang ada di Zoom. Nah, ini dari mana saja nih? Ada Pak Teguh Eko Raharjo. Halo Pak Teguh. Halo. Halo Pak Teguh. Halo Pak Ada siapa Teguh. lagi nih? Ada Mbak Maya. Ibu Dwi Aryani nih. Mana nih suaranya? Ini ada Pak Lanang juga, Pak Lanang Mulyarta. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat Ya. jalan-jalan sore. Ada Selamat
ada Bapak Nyoman Arta Negara. Nah, ini selamat sore Bapak. Oke. Wah, sudah raise hand nih. Ibu atau Mbak Dwi. Nah, halo, selamat sore Ibu. Oke, Nanda, mungkin Oke. kita langsung saja ya menyapa Mau- narasumber kita pada sore hari ini. Oke, kalau begitu saya pindah tempat sebentar ya Mas ya. Narasumbernya soalnya Oke. nggak masuk lewat sini. Beda lagi. Oke, siap. Mungkin kalau ada yang pertanyaan mungkin di gini dulu Mas. Mumpung ada narasumber nih. Ya, betul. Jadi untuk kawan-kawan semua yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih dalam mengenai jelajah pusaka ini, langsung saja bisa ditulis di kolom chat, bisa langsung berbicara dan menanyakan langsung ke narasumbernya. Seperti itu. Oke, sambil Nanda menghampiri atau menunjukkan siapa narasumber kita kali ini. Nah, ini orang yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh kita hari ini, yang bisa mencerahkan kita apa sih yang ada di Subak ini. Kayak gitu. Saya mau coba sapa-sapa lagi deh sebelum nantinya Beli Nanda menyapa narasumber. Halo Ibu Mea Wulan. Dari mana nih? Halo Mas. Mas Asbi. Yes. Ya Yudu. ini narasumber kita lagi datang Mas, lagi naik sepeda tuh. Wah, Lagi menikmati indahnya pemandangan di Subak, Bali. oke. Weh, dadah dulu narasumber. Salam lestari. Salam lestari. Ya, Jadi kita mau dibawa kemana nih Bu? mau dibawa kemana? Ke tengah sawah? Selamat sore semua Oke. para peserta webinar Silakan. Jelajah Pusaka Virtual Subak. Saya tadi mulai dengan naik sepeda. Ini ada teman kecil saya. Ini Devika, kenalkan. Halo Devika, salam kenal. Kita ada di Desa Selat, di Kabupaten Karangasem di Bali. Ini juga memiliki kekayaan subak di sini yang luar biasa. Mungkin tadi Nanda sudah menjelaskan ya bagaimana keindahan sawah di sini. Dan saya sebenarnya tadi juga ketemu dengan petani ya. Mungkin bisa ngobrol juga dengan petani nanti. Yang mungkin bisa saya jelaskan di sini. Kalau di sebelah sana kita melihat, mungkin tadi Nanda sudah menjelaskan. Saya cuma baru jalan ke sana. Iya, oke, mungkin bisa diarahkan ke sana kameranya. Jadi ini sistem terasering. Sistem terasering di sawah Bali, yaitu sawah berunda, di mana sistemnya itu adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan kontur yang ada. Jadi tidak seperti kalau kita membangun sebuah bangunan baru, maka semua lahan diratakan. Nah, kalau di sini sistem subak terasering itu adalah mengikuti ketinggian kontur. Jadi kalau misalnya mungkin bisa disorot di sini, lahan ini petak yang kecil, kalau kita dihitung dari sisi ekonomis tentu tidak sebanding. Jadi sebenarnya kita mau ekonomis untung dari mendapatkan lahan yang datar, kemudian produksinya tinggi, atau kita berhitung dengan kita akan mendapatkan dan bersahabat dengan alam dan tidak merusak alam. Sehingga para leluhur masyarakat Bali memilih bahwa kita bersahabat dengan alam. Sehingga yang dimanfaatkan adalah kontur. Ketika tinggian kontur lahan itu adalah tinggi dan hanya sepetak kecil, tetap itu ditanami tanah dan ditanami oleh padi dan tanaman pertanian lainnya, dan tidak diratakan. Nah, ini sistem berjenjang terasering itu. Dan memang ketika kita bersahabat dengan alam, alam juga memberikan pemandangan yang terbaik seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini unsur pertama dari subak kalau kita melihat dari manifestasi Trihita Karana. Jadi yang pertama disebut adalah palemahan, itu bagaimana lingkungan.
Lingkungan ini adalah sawahnya, tanahnya, konturnya, dan kemudian ada satu lagi yaitu terkait dengan lingkungan, sumber airnya. Nah, mungkin di belakang Nanda ini kita dengar suara gemericik air. Ini adalah contoh saluran air. Mungkin agak ke atas kita akan bisa melihat saluran air yang lebih besar. Sambil kita jalan ya ke atas, dan di sana ada ibu petani yang mungkin akan kita melihat juga beliau melakukan upacara Tumpak Warige. Karena hari ini adalah Tumpak Warige dalam kalender Bali. Itu datanya setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali, dan biasanya 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Ini adalah upacara untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya padi, tapi semua jenis tumbuhan yang dimuliakan pada hari ini. Jadi petani, tidak hanya petani, semua masyarakat Bali juga memberikan persembahan sesajen untuk memuliakan Dewa Sangkara sebagai dewanya manifestasi Tuhan untuk tumbuh-tumbuhan, yang menjaga tumbuh-tumbuhan. Jadi yang diharapkan tentu doanya adalah kesuburan, apalagi Hari Raya Galungan sudah dekat, sehingga siap-siaplah bernas, siap-siaplah berbuah untuk tanaman buah, siap-siaplah berbunga untuk tanaman bunga. Itu ya, kita akan ke atas sambil melihat kalau ada petani yang bisa kita ajak ngobrol. Tapi sebelumnya saya ingin memberi salam. Ini ada teman-teman anak-anak desa ini juga. Hai. Ada anak-anak teman-temannya Devika ini semua ya. Om Swastiastu. Halo. Om Swastiastu. Kawan-kawan, adik-adik. Ini ada teman kita dari Jakarta ini, kalau mau ngelihat ini ada namanya Pak Hasbi. Halo. Kasih salam. Adik-adik. Om Swastiastu. Baik, kita akan ke arah sana, ke Ibu Petani ya. Ini silakan dipegang mic-nya. Saya akan naik sepeda lagi dengan Devika ke atas sana. Ayo, adik-adik ikut semua yuk. Jangan Wah, lupa seru banget ya. Ayo. Halo, dadah dulu dong. Ayo. Kita naik sepeda. Wow, seru banget. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kawan-kawan sekalian. Nah, yang dilihat di kawan-kawan, di layar kawan-kawan semua ini adalah subak di Desa Selat, di Karangasem tepatnya. Nah, ini kita sedang berlangsung jelajah pusaka virtual live langsung dari Bali. Nah, langsung dipandu juga oleh pemandu sangat profesional, Beli Nanda, dan juga narasumber Ibu Catrini. Oke, sangat indah sekali ya. Kita lihat di sisi kanan, kiri. Halo. Swastiastu, saya ketemu dengan Bapak Petani. Mungkin bisa disut Bapaknya. Swastiastu, Pak. Niki saking napi Pak, makna genten napi niki? Saking Banjarume. Jadi saya bertanya Bapaknya dari mana? Dari Banjarume. Jadi Banjar itu juga kesatuan dari masyarakat adat di Bali, di mana kalau kita Sumatera Barat kita mengenal Nagari. Nah, kalau di sini kita mengenal desa adat. Di bawah desa adat itu ada Banjar. Nah, Bapak ini berkatakan dari Banjarume. Bapak subaknya subak napi, Pak? Pikat. Bapaknya tergabung dalam kelompok Subak Pikat, tempe pikat. Jadi organisasi petani untuk mengelola irigasi, kemudian mengelola juga pengaturan penanaman, juga mengatur upacara-upacara di sawah. Itu yang disebut organisasi subaknya. Nah, bapaknya tergabung di Subak Pikat namanya. Nah, Bapak napi bakten nih Pak? Untuk napi Pak? Untuk akan samping. Bapaknya habis mengambil mengarit rumput, menyabit rumput untuk pakan sapi.
Ya. Kalau sehari-hari Pak, sekarang musimnya musim napi Pak. Oh, sekarang musim ini tanam padi. Tanam padi ya. Oh, sekarang sudah mulai musim tanam padi. Sudah, kalau istilahnya ini Masih ya. Oh, ya. Berarti pertama nih ke berumur 30 hari. 30 hari. Ya, padinya berumur 30 hari. Padinya Sudah berumur 30 hari. Iya. Kalau awalnya Pak mulai benih nih ke berapa lama biasanya? Biasanya 20 hari sudah tanam. 20 hari sudah tanam berarti. Ya. Nah, terus awalnya ketika benihnya nih ke upacaranya upacara napi Pak. Oh, begitu upacara kalau sudah tanam padi, nuasen namanya. Istilah Muasen. Bali ya. Ya, nikah artinya napi Pak. Nuasen. Iya. Ya. Artinya begitu dah. Nuasen. Mencari ininya waktu yang baik untuk menanam benih nih Ya, ke. Ya. Jadi pada saat mulai dibenih, terus kemudian mulai benih itu bernas, kemudian untuk ditanam padinya di sawah, itu mencari waktu yang baik, itu juga ada upacaranya. Ya. Nah biasanya padinya berapa hari atau berapa bulan itu untuk dipanen? Oh, kalau padi sejenis ini 110 hari sudah panen. Jenisnya napi Pak? Jenis partiga ya. Partiga. Partiga. Jenis padi partiga yang biasa ditanam di desa ini itu kurang lebih 110 hari untuk panen. Ya. Nanti panen biasanya ada Ada ini, seke istilahnya seke lah. Jadi ada istilahnya sekemanyi, ini juga digerakkan oleh organisasi Subak, kelompok ibu-ibu yang biasanya memanen bersama-sama, kemudian secara gotong royong bersama-sama melakukan panen padi. Setelah panen nih ke padinya Bu Napi langsung ke Jinang, tapi bagaimana Pak? Enggak, dijemur dulu. Setelah dijemur berapa Setelah lama? dijemur sudah kering, ya disimpan di Lumbung. kalau di lumbung. Ya. Jadi sistemnya mungkin kurang lebih sama ya prosesnya. Jadi panen, kemudian dikeringkan, dan kemudian disimpan di lumbung. Tapi mungkin bedanya kalau di Bali itu ada sistem upacara di setiap kali proses-proses itu. Ya, ya. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan nggak sama teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Kalau tidak, saya mau mengajak untuk melihat saluran air. Lanjut Bu. Yuk kita melihat saluran air. Nggih suksema Pak. Nggih suksema Pak. Untuk semua Pak. Saking selat nih kan. Saking selat Riki. Nggih. Tiang ipen nih niki. Ipennya gue ngami. Ayo kita lihat saluran air yang di sini dekat sini. Ini salah satu, mungkin bisa dilihat salah satu contoh saluran airnya. Nah, dari air ini dibagi nanti ke masing-masing petak sawah, dan istilahnya adalah one inlet, one outlet. Jadi ada satu saluran air yang masuk, kemudian yang keluar pun satu. Dan di sini pembagian air itu secara merata diatur oleh Subak. Jadi pembagian distribusi air secara adil, tidak ada yang mendapat kelebihan air, tidak ada yang mendapat kurang. Itu semua pengaturannya dari organisasi Subak. Ya, itu mungkin dari segi palemahan yang saya tadi sampaikan bahwa kaitannya dengan lingkungan. Ya, dan tadi saya juga mulai menyebut sebagian tentang kaitan dengan bagaimana hubungan dengan pencipta. Jadi ada 3 hal yang diatur di dalam Trihita Karana, ya, yaitu tadi kita menyebut palemahan. Nah, itu adalah kaitan dengan lingkungan. Kemudian pawongan itu bagaimana kaitan dengan sesama manusia. Biasanya itu adalah yang disebut dalam pengorganisasian Subak itu hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana manusia mengatur secara demokratis pembagian air, mengatur siapa yang harus menanam benih apa saat ini, kemudian bagaimana gotong royong itu dilakukan, itu di dalam bentuk pawongan. Ya, kemudian satu lagi adalah parahyangan. Nah, ini yang kita mau melihat kaitan dengan
hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, ini di dekat saya ini ada pohon ini, coba bisa dilihat di pohon ini ada sesajen. Nah, itu sesajen yang tadi saya sebutkan kaitan dengan bagaimana tumpak yang disebut tadi tumpak wariga atau tumpak bubuh atau tumpak pengatak, bagaimana masyarakat Bali memuliakan tumbuh-tumbuhan pada hari ini. Nah, kita akan bertemu dengan salah satu wakil dari ibu anggota Suba yang akan kita lihat untuk melakukan persembahyangan di pematang sawah ini, karena tiap hari ini kita melihat bahwa gimana? Kita melihat proses persembahyangan, tapi sebelumnya mungkin kalau boleh lihat, mungkin saya kenalkan dulu ya. Ini Ibu Agung Ami. Dulu Ibu Agung Ami ini adalah ibu kepala desa dari desa Selat ini, ya. Jadi yang juga menggerakkan PKK di sini, yang menggerakkan istilahnya apa, PKWT itu kelompok wanita tani yang sangat aktif untuk melakukan berbagai kegiatan tidak hanya di sawah tapi juga berbagai kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Mungkin bisa dilihat dulu sesajennya nih, kita dapat kesempatan untuk melihat langsung apa saja di dalamnya. Mungkin bisa diterangkan. Di sini ada pisang, kue, buah, tipat juga ada. Jadi ada yang mewakili unsur buah-buahan, unsur olahan dari tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian di atasnya ada ini canang sari. Ya? Canang sari yang terdiri dari bunga, unsur daun. Ya. Kemudian kenapa membawa pisau? Nah, ini mungkin Ibu Ami yang bisa menjelaskan. Ini dalam rangka tumpak ngatag, itu biasa untuk memberikan sesajen pada tumbuhan atau pohon, begitu ada dengan tipatnya dan dengan sam-sam segau namanya. Dan di sini juga ada pisau untuk pengatag-ngatag namanya, untuk mengingatkan kita untuk Hari Raya Galungan datangnya 25 hari lagi, seperti itu. Ini lihat ada ketipatnya, ada yang berbentuk ketupat biasa kalau kita Lebaran Idul Fitri, ada juga ketipat yang bentuknya begini. Ya, ini untuk tumpak ngatagnya. Nah, ini ditaruh di pohonnya. Nah, seperti yang tadi kita lihat di pohon. Jadi ini yang nanti diikatkan di pohon. Ya, terus kemudian doanya apa ya? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin lain-lain ini doanya, sesapenya gitu. Di sini kalau saya di sini ada kaki-kaki dadong dije. Kakek-kakek, nenek-nenek ada di mana? Saya terjemahkan ya. Galungan ben slai, gelem nged, mebuah panget. Hari Raya 25 hari lagi, berbuahlah yang lebat, berbungalah yang cantik. Ya. Itu saja. Ya. Oh iya. Ayo kita lihat di mana mau loncat ke sini. Wah, ini ada akrobat dulu ini.
Oh, sekarang mencari pohon kelapa untuk bisa dipasangkan sesajennya tadi. Berarti kita kembali ke sana. Di sana ya pohon kelapa ya. Ada jalan kah? Ayo peserta jelajah virtual, kita masuk pematang sawah nih. Di sebelah kiri kalau Nanda lihat itu ada air, saluran air lagi. Terus sawahnya ini sudah berapa tadi katanya 30 hari ya? Sudah 30 hari. Sekarang kita mencari pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa? Mungkin karena batangnya yang paling kuat pohon kelapa ya. Jadi, cuman karena di sawah yang ada pohon kelapa, mungkin kita akan pakai pohon kelapa yang ada di sini. Mungkin ini juga bagus ya, bisa dilihat kepedulian petani ya. Kawasan wajib pakai masker. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana sajen ditancapkan. Jadi doanya sama, kaki-kaki, nini. Gimana tadi bisa diulang? Siapa tahu peserta ada yang mau menirukan. Nah, Pimi tadi. Kaki, nini. Dadong dije. Galungan peng selai. Galemnget, mebuah panget. Oh, saya bisa nih sekarang. Kaki-kaki, nini, dadong dije. Galungan peng selai, gelem apa? Gelemnget, mebuah sangat. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek ada di mana? 25 hari lagi hari raya. Berbuahlah yang lebat, berbungalah yang cantik. Nah. Kakek-kakek nini. Oke, itu saja perjalanan kita. Jadi 3 aspek dari Trihita Karana sudah kita cakup. Pawongan, Palemahan, dan Parahyangan. Sekarang udah pas 30 menit, tiba kalau ada pertanyaan tanya jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau naik sepeda lagi. Ada, Bu. Ada banyak nih pertanyaan nih, Bu. Apa itu? Oke. Mungkin ada pertanyaan buat Ibu Ami, bisa juga. Ya, ini Ya. Untuk Ibu Ami. Ya. Ini yang jelajah Bali pusaka asli, virtual. Bu Ami, saya Bali asli, cuman agak Wonder Woman gitu. Jadi Oke. Karena jelajah pusaka virtual kita ini tuh terhubung ke seluruh dunia nih, ada pertanyaan dari Twitter nih. Untuk ritualnya biasanya berapa lama tuh Ibu Ami? Berapa kali sekali dalam 1 bulan atau mungkin dalam kiraan waktu? Oh, ritual yang untuk hari Tumpak Wariga hari ini itu adalah 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Mungkin kita pindah sebelah sini agar pemandangannya lebih cihui ya. Ayo Ibu Ami di sini. Di sini cukup? Cukup. Ya, oke. Itu biasanya kalau kita sebentar nih kayaknya ada Pak Tani juga mau lewat, kita kasih jalan dulu ya. Pak Tani di sini sudah naik motor loh. Swastiastu, Pak. Ya, iklannya udah lewat. Jadi Pak, tadi pertanyaannya, kita mengenal di Bali itu masyarakat Bali yang beragama Hindu adalah Hari Raya Galungan yang jatuhnya adalah 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Karena kita memakai kalender Bali itu jumlah harinya bukan 30 hari tapi 35 hari. Jadi berbeda dengan kalender yang biasa kita pakai ya. Dan tadi Tumpak Wariga itu adalah mengikuti Hari Raya Galungan. Jadi Galungan itu 210 hari sekali atau 6 bulan sekali, maka Tumpak Wariga ini pun 6 bulan sekali. Ya. Ini kayaknya bapak-bapak petani sedang pulang ke rumahnya ini karena sudah sore. Iya. Betul ya, Mi? Ya, betul. Ada lagi nih Bu, ada pertanyaan lagi nih dari Zoom. Mungkin ya. Dari Bapak Stefanus
Budi Harjo. Pak Stefanus, halo Pak Stefanus, mau menyampaikan langsung atau saya bacakan, Pak? Silakan Pak Stefanus. Di sini aromanya enak Halo. sekali, udaranya segar. Dibacakan saja ya. Oke, Bapak. Silakan. Ada bau-bau tai sapi juga di sini. Karena di sini mungkin masih memakai pupuk organik ya. Oke. Ibu ada pertanyaan dari Pak Stefanus, saya bacakan. Iya, Selamat silakan. siang. Bagaimana peran organisasi Subak dan anggotanya dalam menjaga dan melestarikan saujana persawahan ataupun perkebunan? Salam, Stefanus Budi Harjo, IAI, Yogyakarta. Peran organisasi Subak sebenarnya perannya itu ya sangat penting karena tulang punggung utama untuk melestarikan Subak adalah organisasinya itu. Kalau organisasinya itu bubar, maka tidak ada lagi yang mengatur tentang pembagian air, distribusi pembagian saluran air, kemudian mengatur pemilihan bibit, pemilihan pupuk, dan kapan hari panen, bagaimana mengatur kelompok panen, kemudian juga pengaturan upacara-upacara, dan terakhir juga untuk beberapa kabupaten itu bagusnya beberapa subak itu punya peran penting untuk memberikan rekomendasi dan biasanya adalah untuk mempertahankan lahan sawah tidak diubah atau tidak dijual untuk menjadi bangunan baru. Itu kurang lebih. Baik. Sudah menjawab Pak Stefanus? Kalau anggotanya bagaimana ya? Anggota subaknya. Iya, Anggota betul itu. Anggota subak. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa di Bali itu ada namanya desa adat. Kemudian desa adat itu memiliki perangkat tersendiri ya. Ada ketuanya atau kepala desanya bendesa ya. Bendesa adat. Nah, ini beda dengan desa dinas. Desa dinas ini adalah desa yang dari pusat itu kita mengenal pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian dari kabupaten ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, paralel dengan desa ini, kita menyebutnya menjadi desa dinas karena selain desa dinas itu paralel ada desa adat. Nah, di desa adat ini masyarakat adat itu membentuk yang namanya organisasi subak, dan ini organisasi subak ini sudah ada dan subak itu sudah dikenal sudah sekitar 800 tahun yang lalu, jadi sudah cukup lama sehingga keberadaannya memang sudah mengakar. Para petani, masyarakat yang tinggal di desa itu otomatis juga menjadi anggota subak. Dan sekarang subak juga tidak hanya untuk pemilik lahan pertanian, tapi juga petani penggarapnya pun menjadi anggota subak. Nah, kepengurusannya itu sangat sederhana. Jadi pimpinan subak itu disebut pekaseh ya Mi ya. Pekaseh, kemudian ada sekretaris dan ada bendahara dan ada yang namanya messenger atau istilahnya apa ya bahasa Bali saya lupa, juru arah ya. Juru arah yang memberikan pesan karena dulu mungkin belum ada WhatsApp ya, belum ada SMS, belum ada Zoom mungkin, jadi yang menyampaikan pesan seperti pengumuman-pengumuman itu adalah penting yang disebut yang adanya juru arah ini yang datang ke rumah-rumah petani menyampaikan hasil rapat misalnya atau menyampaikan pengumuman misalnya ada hama, ada apa yang harus dilakukan secara bergotong royong dan lain-lain. Begitu. Oke. Nah, Ibu, ini masih ada pertanyaan lagi, Bu, dan berhubungan dengan yang tadi. Dari Oke, Ibu pertanyaan 5 menit lagi saya mau naik sepeda. Oke. Organisasi subak apakah sama dengan organisasi lainnya di mana ada proses kaderisasi atau rekrutmen anggota? Bagaimana minat masyarakat setempat untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut? Ini sebenarnya tantangan kalau saya bisa mengatakan karena BPPI sendiri, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, dan selalu bekerja sama dengan Bali Kuna di Bali, kita semakin hari dalam tahun kelima sekolah lapangan tentang subak ini, kita melihat bahwa tantangan terbesar itu adalah regenerasi. Ya, regenerasi karena hampir sebagian besar anak petani kalau ditanya
mau menjadi petani atau tidak, itu mungkin orang tuanya juga yang lebih dulu menjawab, Bu ya, tidak ingin anaknya menjadi petani. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama, bahwa banyak sekali hal yang harus kita lakukan untuk rebranding atau mungkin mengangkat nilai-nilai dari petani itu, mengangkat juga produktivitasnya sehingga kesejahteraan petani juga meningkat dan malah bisa mengangkat menjadi sebuah pekerjaan yang bergengsi, pekerjaan yang memang menjadi panutan, karena memang secara aktual fungsi petani itu perannya sangat penting ya, karena menjaga keseimbangan alam dan juga produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu menjadi PR karena tantangan terbesar regenerasi. Mungkin saya boleh pindah sedikit, panas sekali di sini di Bali. Nanti pulang dari sini saya harus pakai pemutih banyak ini. Jalan-jalan lagi, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti menyusul, Bu. Kita jalan-jalan dulu. Kawan-kawan pengen lihat keindahan di Desa Selat. Oh iya, mungkin ada pertanyaan buat Bu Ami mungkin? Ya, Ada Bu Ami. pertanyaan untuk, atau mungkin saya bisa meminta Ibu Ami menjelaskan kegiatan kelompok wanita tani desa ya. Mungkin sini kelompok wanita tani di sini membuat pekerjaan apa, pasti menarik kalau kita tahu. Iya, kelompok wanita tani kami ini berdiri kurang lebih 4 tahun. Beranggotakan minimal 20 orang, harus terdaftar di PPL kecamatan seperti itu, dan kami mendapat pembinaan rutin dari PPL. Kami berkegiatan yaitu membibit, dapat pelatihan seperti itu, jadi kami harus bisa mempraktekkan seperti itu. Sebentar, ini sepertinya ada interupsi, bisa dilihat kameranya, ini di Bali juga sedang musim layangan, jadi ini anak-anak juga membawa layangan, naik motor layangan untuk anak-anak ini ya. Biasanya kalau untuk orang dewasa layangannya diangkutnya oleh lebih dari 10 orang untuk mengusung layangan. Nah ini versi kecilnya untuk anak-anak. Bisa dilanjutkan. Iya, terima kasih. Kami berkegiatan selain pembibitan, kami juga mempunyai lahan sedikit, yaitu untuk mempraktekkan apa yang kami dapat selama pelatihan, seperti itu. Selain kegiatan yoga juga ada, rutin kami lakukan setiap minggu biasanya sebelum ada pandemi, dan karena pandemi jadi semuanya kegiatan masih vakum seperti itu. Oke, jadi sangat menarik ya kegiatan wanita tani ya, yang sebenarnya ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban untuk regenerasi tadi. Jadi dengan wanita tani bisa dibuktikan bahwa banyak kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan bersama-sama di desa. Mungkin itu. Oke, sebelum kita melanjutkan jalan, saya ingin menunjukkan ini masker BPI. Tersedia dengan berapa? 7 jenis kain tradisional Bali. Ini yang saya pakai jenis apa ya? Dari NTT. Oke, mau melihat apa lagi ini? Ada permintaan khusus? Mau melihat sapinya mungkin? Itu di kejauhan itu mungkin tadi kan Bapak tadi sedang menyabit rumput, itu bisa kita lihat aktivitasnya di sana kalau bisa di zoom. Bapak itu juga sedang menyabit rumput, jadi bagian untuk upaya membersihkan pematang sawah sehingga memudahkan untuk bisa dilewati baik oleh petani maupun oleh para pekerja atau buruh tani yang bekerja di sawah. Ya, biasanya di sawah itu juga ada tempat untuk meletakkan atau mengandangkan ternak ya. Ini ternak sapi yang ada di sini. Makanya tadi aromanya itu mungkin sedikit seperti mengingatkan saya kepada hasbi, bukan ya? Jadi ini sapinya, sapi Bali. Makanannya juga organik. Dan ini di bawah ini biasanya di antara tanaman pertanian sawah juga ada beberapa tanian
hasil pertanian atau yang bisa kita manfaatkan untuk dimakan. Ini contohnya sayur pakis ya, mungkin kalau teman-teman di Sumatera Barat biasa dengan gulai pakis, ini sayur paku. Nah, terus kemudian ini kelor ya, Mia. Apa namanya nih? Gamal. Jadi ini pohon gamal ya, bukan gamal mirdad ya, pohon gamal. Pohon kelapa mungkin ada yang belum pernah lihat, mungkin bisa disorot pohon kelapa dengan buahnya. Karena kelapa ini untuk masyarakat Bali sangat penting, mulai dari buahnya itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk dimakan sebagai degan atau kelapa muda, kalau di Bali namanya kuut ya, degan itu. Jadi tidak hanya untuk dimakan tapi juga merupakan air suci. Biasanya kalau kita sembahyang dan tidak mendapatkan sumber mata air yang bagus untuk air suci, maka yang dipakai adalah air dari kelapa. Nah, ini adalah jenis kelapa ini warnanya kuning gading, memang namanya adalah jenis kelapa nyuh gading. Dan daunnya, mungkin daun janur, kalau di Bali namanya adalah busung ya. Jadi daun busung ini yang biasanya kita pakai untuk membuat sesajen. Seperti tadi canang sari yang di atasnya diisi bunga, unsur daun, unsur buah, itu adalah dari janur. Nah, janur ini atau busung dalam bahasa Bali, tangkainya itu biasanya dipakai untuk sapu. Nah, untuk di Bali, sapu lidi pun biasanya untuk yang istilahnya sukle atau baru, itu sapu yang dipakai khusus untuk membersihkan area-area suci seperti di pura, bagian-bagian atas, itu adalah memakai sapu dari tangkai janur ini. Jadi, dan kemudian di bawahnya, batangnya, itu semuanya adalah berguna, sampai akarnya pun kalau di Bali, itu juga diukir. Jadi diukir bisa menjadi souvenir. Jadi tidak hanya untuk upacara adat, kelapa juga berguna untuk makanan sehari-hari, juga bagian kreativitas untuk bisa dijual. Ini ada akrobat ya, coba bisa kita lihat. Ini kebiasaan nih ibu-ibu membawa di atas kepalanya tanpa dipegang. Itu biasa dengan tangan kirinya tadi memegang ember, karena ibu itu mungkin akan kepancuran dulu untuk mandi, setelah itu siap untuk sembahyang. Ya, mungkin kita bisa lihat, mungkin Ibu Ami kalau bawa ini ke atas juga tanpa ini ya, tanpa dipegang. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau belajar? Itu bukan sulap, bukan sihir. Silakan anak-anak. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Instagram. Ya, apa itu? Dari Mas Siswanto nih. Bagaimana pengelola Subak menghadapi pariwisata saat ini? Bagaimana? Bisa Bagaimana pengelola Subak menghadapi gejolak pariwisata Bali saat ini? Oke. Mungkin pertanyaannya kalau bisa saya perjelas, kalau saat ini kaitannya dengan pandemi atau COVID mungkin akan berbeda ya, karena situasi sangat tidak normal sekarang walaupun new normal. Nah, mungkin yang bisa saya terangkan lebih kepada ketika situasi normal, bagaimana organisasi Subak ini berjuang di dalam hiruk pikuk dunia pariwisata. Memang ini terkadang dikotomikan, padahal seharusnya ini saling menunjang. Jadi seringkali memang kita mendengar banyak lahan pertanian yang berubah karena akan dipakai untuk kegiatan pariwisata. Tapi ada juga beberapa kabupaten seperti yang biasa menjadi tuan rumah kegiatan dari Bali International Field School yang dilakukan oleh PPPI dan juga Bali Kuna. Ini adalah bagaimana misalnya Kabupaten Gianyar kebutuhan untuk lahan lebih diprioritaskan daripada kegiatan pariwisata. Itu adalah caranya, tidak hanya lahan pertanian hanya diambil pemandangannya saja untuk wisatawan bisa memotret, selfie dan sebagainya, tapi juga bagaimana yang disebut dengan permaculture. Permaculture pariwisata yaitu pariwisata yang melibatkan
para visitor, para pengunjung, para wisatawan untuk mengenal tentang seluk-beluk pertanian secara mendalam. Jadi mereka datang tidak untuk melihat pemandangan saja, tapi untuk berkenalan dengan petani, untuk mengetahui bagaimana kerasnya kehidupan petani, bagaimana sebuah produksi hasil pertanian itu dilakukan, sehingga harapannya selain berwisata, mereka juga membeli berbagai produk pertanian itu dan menghargai kerja keras dalam produksi itu. Itu contoh yang baiknya. Contoh yang tidak baiknya yang penuh tantangan ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada juga beberapa tempat di Bali yang tidak mengindahkan peran penting dari subak dan petani ini, sehingga banyak lahan yang telah berubah. Dan kita memiliki hasil penelitian. Sebentar nih ada yang lewat lagi. Iya Pak. Jadi lahan pertanian setiap tahunnya itu berkurang. Nah, lahan pertanian sawah, kita tahu bahwa lahan pertanian sawah itu sekarang tahun 2019 itu berkurangnya 800 hektar setiap tahunnya. Jadi sebuah jumlah yang cukup luar biasa besar dan mengkhawatirkan, sehingga saya dengan teman-teman dari field school yang lalu malah khawatir dan kita mengeluarkan sebuah rekomendasi khawatir bahwa subak ini bisa punah kalau terus-menerus lahan pertanian ini hilang. Begitu. Mungkin bisa dilihat sawah di belakang saya. Itu ada petani juga mungkin sedang memupuki. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Bapak Ibu mungkin Itu yang ingin ditanyakan. ada saluran air ya, mungkin bisa disorot di sana. Itu saluran sebuah outlet, contoh outlet saluran air yang dari atas turun ke bawah, terus nanti akan outletnya adalah di hilir di sana. Jadi dari hulu ke hilir. Kalau kita bicara konservasi air, tidak hanya bicara di hilir, tapi juga bagaimana konservasi di hulu. Oke, Ibu Ari, ada yang ingin bertanya lagi nih, Mbak Asti dari Banjarnegara nih. Oke, Mbak Asti bagaimana? Mbak Asti mau disampaikan langsung atau langsung berbicara? Silahkan Mbak Asti. Silakan, Mbak Asti dari Banjarnegara. Di Bali banyak banjar, tapi nggak ada negara. Adanya kabupaten negara. Halo Mbak Asti. Halo, selamat sore. Silakan Bu Asti. Halo Ibu Catrini, saya mau bertanya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung sedikit tentang apa namanya subak bisa punah. Maaf, gitu di ya. sini suara air dari sawah keras sekali, bisa agak keras Bu. Oke. Ya. Ibu kan tadi sempat menyinggung tentang subak bisa punah gitu ya. Nah, Ya. tapi kalau dari mungkin entah pejabat desa atau pemerintah setempat, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan pada organisasi subak yang ada di desa-desa tersebut gitu. Baik, terima kasih Bu Asti. Ya, mungkin yang bisa saya jawab adalah saya memberikan beberapa contoh ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa daerah memang kita di Indonesia ya, kita juga mengalami sekali sepak terjang dari kota pusaka itu meningkatnya kegiatan pelestarian itu biasanya sangat tergantung kepada leadership, kepada siapa pemimpinnya. Jadi di sini memang sangat tergantung dari mulai dari gubernur, dari bupati, kemudian camatnya, kepala desanya, sampai bendesa adat untuk yang kepala dari desa adat. Dan biasanya ada beberapa tempat yang saya bisa cerita success story, mereka berhasil mempertahankan lahan-lahan sawahnya karena mereka sudah memberikan produksi yang baik. Mereka sudah bisa menunjukkan kepada lingkungannya bahwa peningkatan kesejahteraan mereka ya dari lahan pertanian mereka. Jadi
upaya peningkatan seperti sawah organik, kemudian juga beberapa kreativitas dari diversifikasi produk pertanian. Jadi hasilnya tidak hanya beras, tapi bisa menjadi kue, bisa menjadi teh, bisa menjadi berbagai produk herbal misalnya, ataupun anyaman dan kerajinan dari hasil pertanian yang digunakan. Itu success story-nya. Bahkan sudah dibentuk koperasi seperti dirintis di Jatiluwih ya, di Tabanan, kemudian di Gianyar juga sudah mulai. Nah di Bali itu saya punya guru nih namanya Profesor Windia dan Dr. Sedana. Jadi dua orang ini yang banyak sekali meneliti sudah lebih dari 20 tahun tentang subak dan mencoba menggerakkan kegiatan-kegiatan subak agar lebih berperan, lebih mempunyai arti signifikan. Nah karena di beberapa tempat yang bukan success story, ini yang terjadi adalah peran bargaining position dari subak itu lemah sehingga banyak sekali lahannya yang berubah, dan ini pun petani mungkin organisasi subaknya itu tetap ada, petaninya tetap ada, tapi yang disebut lahan sawahnya sudah mulai berkurang. Jadi lahan sawah kadang-kadang hanya dipakai untuk bagian dari resort atau hotel karena mereka perlu view, mereka perlu pemandangan. Nah ini yang merupakan pekerjaan rumah bersama. Saya mengatakan ini tantangan besar karena kalau seperti ini ada di mana-mana ya akan punah subak itu. Dan ini juga sudah disebutkan oleh penelitian dari Dr. Gerie di Institut Pertanian Bogor bahwa tahun 2030 apabila hal ini terus termarginalkan maka subak itu bisa punah. Demikian. Ini orang Bali sehat-sehat ya, banyak yang olahraga juga sore-sore. Olahraga di tengah sawah. Mungkin nanti setelah pandemi mari berkunjung ke Bali dan kita ke sawah, kita berkenalan dengan petani, tidak hanya selfie dan foto-foto ya teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Bu Ari. Kita waktu kita hanya tinggal 3 menit lagi. Mungkin bisa diperlihatkan. Terasa ya? Nggak kerasa nih kita sudah 1 jam bersama. Silakan mungkin akan ada yang diperlihatkan di sekitar Ibu dan mungkin closing untuk jelajah virtual kali ini. Iya, mungkin saya mau memperlihatkan bukitnya ya sekarang ya. Di sebelah sana mungkin kelihatan di sini bukit dan persawahan. Jadi di sini adalah kaitan dengan struktur, morfologi dan juga kosmis kepercayaan dari masyarakat Bali. Jadi sebenarnya Gunung Agung tuh ada di sebelah sana di utara, tapi tertutup oleh awan, jadi kita nggak bisa lihat. Mungkin yang bisa kita sampaikan di sini adalah bukit sekitarnya, di bawahnya, di hilirnya. Jadi kalau misalnya kita melihat tatanan kosmis itu, puncak atau bagian tertinggi itu adalah gunung di Bali itu yang dianggap paling suci adalah Gunung Agung sebagai gunung yang terbesar di Bali, tertinggi di Bali maaf, dan masih aktif. Dan kampung saya Desa Selat ini ada di kaki Gunung Agung ya. Dan dari gunung pun air berasal. Dari kalau kita melihat peta dari Subak itu, bagaimana sumber aliran air itu selalu digambarkan. Yang pertama adalah gunung. Dari gunung turun lebih ke bawah ke bukit, kemudian ke sawah, mengaliri sawah-sawah lahan pertanian. Jadi kalau bisa melihat ini yang disebut saujana ya. Sejauh mata memandang, kita bisa melihat bagaimana keindahan alam, bagaimana aktivitas manusia di dalamnya. Ada petani yang sedang menyabit rumput, ada petani di sebelah sana sedang menyiangi benihnya, membersihkan dari tanaman-tanaman liar, sehingga padi yang berusia 30 hari bisa tumbuh dengan baik. Kemudian juga tidak hanya manusia, ciptaan Tuhan yang lain, ada sapi, karena sapi pun juga bagian penting yang membajak sawah, tidak hanya traktor, di desa di sini masih menggunakan sapi. Jadi sapi juga bagian terpenting dari siklus kegiatan pertanian. Dan kita melihat air, di mana-mana air melimpah di sini.
ini juga bagian dari unsur subak itu. Saluran air, pembagian airnya, kemudian juga bagaimana tatanan dari inlet dan outlet yang tadi disebutkan di awal, bahwa tidak ada yang tidak adil dalam pembagian air oleh sistem organisasi subak. Semua mendapatkan air, dan apabila memang tidak dilalui oleh saluran air, ada istilahnya meminjam air dari yang dilewati oleh saluran air tersebut. Jadi ini semua berlangsung secara harmonis. Dan satu lagi adalah bagaimana parahyangan, kaitan dengan kegiatan ritual yang totalnya untuk upacara yang berlaku mulai dari pemilihan benih, kemudian benih itu mulai bernas dan siap dipindahkan ke petak sawah, kemudian panen, dan kalau ada hama itu juga ada upacara khusus. Terus kemudian panennya sendiri ada upacara. Setelah itu disimpan di jineng atau di lumbung, itu juga ada upacara. Totalnya ada 15 upacara seremonis tentang subak. Jadi ini kaitannya dengan yang disebut Trihita Karana, bagaimana keseimbangan antara manusia dengan penciptanya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di belakang saya ini sawah, dan saya tadi bertanya-tanya dengan petani, ternyata sawahnya ini milik keluarga saya. Saya sendiri nggak tahu karena saya dengan suami tinggal di Jakarta. Jadi silakan dinikmati sawah dan keindahan lingkungan di sini. Oke, terima kasih Bu Catrini atas penjelasannya mengenai subak. Baik, mungkin saya ingin ini juga menyapa Nanda yang menjadi pemandu fotografer, dan juga di sini ada Umar. Ada Indra. Kok saya jadi Umar ya? Ada, kalau malam jadi Umar soalnya. Indra ya. Sampai jatuh. Jadi ada Indra di sini, dan yang memegang kamera adalah Nanda. Nah, kita bertiga mengucapkan terima kasih untuk semua peserta webinar, sehingga kita bisa melaksanakan sore ini lengkap dengan naik sepeda, dengan jalan kaki, ketemu petani, lihat petani yang sedang bersembayang. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lengkap, dan sampai jumpa di jelajah pusaka virtual BBPI berikutnya. Salam lestari. Salam lestari, Bu. Terima kasih untuk memandu kita dalam hari ini. Halo, Bli Nanda. Bli, bagaimana Bli? Mana nih Bli Nanda? Halo. Ya, mari kita foto Oke, bersama di sini. seru banget Kita nih. foto bersama hari dulu kali. ini. Ya, kita foto bersama. Ya, Oke. view-nya bagus. Sebentar, ada motor. Ada iklan dulu. Oke, dengan tangan berbentuk Lestari Subak. kita sama-sama teriak lestari. Gimana Mas Asbi, sudah siap semuanya? Oke, mungkin kita nyalakan dulu ya videonya Bapak Ibu semua supaya lebih asik dan keren gitu di fotonya. Silakan yang bisa dinyalakan dulu videonya. Saya hitung sampai 3 untuk dinyalakan. 1, 2, 3. Oke, kita ambil foto dulu dengan tangan seperti ini. L, lestari. Saya hitung sampai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Mbak Iren mungkin bisa dibantu. Lestari Subak, lestari. Oke, sebut Salam Subak lestari. ya. Bareng-bareng ya. 1, Oke, 2, 1. 3. Subak lestari. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa di Bali kapan-kapan. Oke, seru banget nih, Nanda. Oh Kegiatan iya, ini. seru banget ya. Yang perdana ya. Iya, ini perdana kita untuk mencoba supaya nggak bosen di rumah saja, kita sajikan jelajah-jelajah pusaka virtual di seluruh Indonesia ya. Nah, ini nanti edisi kita berikutnya ada di mana tuh Mas? Kalau boleh ada bocorin dikit aja. Edisi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada di Pulau Jawa nih. Nah, Aduh, bagian mana tuh? Jawa kan gede tuh. ya, Kita di sembunyiin Pulau dulu ya. Jawa,
kerajaan besar masa lalu di Indonesia, salah satu kerajaan besar. Nah, clue-nya itu, mau lebih tahu lebih lengkapnya, pantengin terus. Iya dong, pantengin terus. Jangan lupa juga gini, cek Tokopedia kita. Ada masker. Oh iya, nih. benar banget. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tadi, ya, mungkin Bapak Ibu nanti atau kawan-kawan semua pangling dengan masker yang digunakan oleh Blinanda dan Ibu Catrini. Nah, jangan khawatir, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua dapat langsung saja mengklik atau mengketik di Tokopedia, di BPP Heritage, dan dapatkan benar. dari kita. Oke. Wah, ini ramai banget, Mas. Nanti ada yang nonton kita. Bapak Ibu jangan lupa di sini juga untuk mengisi daftar hadir dan menyampaikan kesan pesannya untuk Dan masukan juga ya, Mas ya. selanjutnya. Halo. Ya, halo Nanda. Oke. Kita akhiri dulu mungkin. Gimana, Mas? Kita Waduh, akhiri. ini sinyal mulai bermasalah nih. Oke, mungkin kita akhiri dulu jelajah pusaka virtual edisi Subak kali ini, edisi perdana pula, dan sampai jumpa lagi di jelajah pusaka selanjutnya. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.